Ada mutasdidil ba, jangan mentasdidkan huruf ba. Allahu Akbar tuh. Ya udah tasdid sebelumnya huruf sukun lagi, susah ngucapnya. Allahu Akbar begitu. Ya, lagu apa itu imam begitu? Mundur. Ya, tarik. Ada imam yang modelannya begitu. Tarik gitu langsung aja. Emang apa? Udah ngaji. Udah ngaji. Kalau ada imam model Allahu Akbar. Nah, jangan pakai kagak enak. Ini urusan agama. Jangan ibadah selagu-lagu kita. Ibadah kudu ngikut aturan agama. Udah ngaji tahu itu hukumnya nggak sah, tarik tuh imam. Bang, mohon maaf, mundur biar saya yang jadi imam. Cah, gaya banget, ngaji baru sekali aja udah mundur-mundurin imam. Paham itu? Biarin gitu. Pas lempengan kita malah ditasdidin. Allahu Akbar. Kata yang imam yang dimundurin tadi lah sama aja sama gua, sangasa juga gitu. Ya Robbana. Nah jadi nggak boleh mentasdidkan huruf ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa lam yahtalim qattutaha mutlaqan abadan wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara zillahu fi syamsi dhu fatani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al katfahu kad allata kauman idha jalasu indal wiladati sif ya dabi mukhtatani. Ya Rabbi bil Mustafa dana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ansari wa ashari thumma ila arwahil awliya wa syuhada'i wa salihin wa la'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din. Susanillah Sayyidina al-Muhajirin Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Ustadil A'zamil Faqihil Muqaddam Muhammad ibn Aliyin Ba'alawi wa ila Sayyidina al-Habib Abdurrahman al-Saggab wa Syekh Umar al-Muhdar al-Habib Abikar al-Sagran wa Qutbil Malak Syamsi Sumuh Zikruhu Yuhyi Nufus al-Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus wa Qutbil Anfas wa Nibras al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Sya'ali bin Abdullah Waras wa Qutbil Irsyad wa Gautil Ibad wal Biladil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad Qutbil Rabbani Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Bil Hasan Syadil wal Habib Abi Bakar bin Muhammad Segab Gresik wa jami' ahli darak dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur wa ya ahlan nawwa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsummal Fatihah. Khususan lil maghfur lahu ya Haji Abdurrahman Nawawi bin Ajnawi wal maghfur laki Haji Muhdad Isub bin Isub wal maghfur laki Haji Nazir Alam bin Haji Muhdad Isub wal maghfur laki Haji Ahmad bin Guru Ali wal maghfur laki Haji Abdurrahman bin Haji Ahmad bin Guru Ali wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in. Tsumma ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa muallimina wa muallimikum wa dawil huquqi alaina wa alaikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Adkhilillahumma 'alal jami' fi quburihim ar-rawha war rayhan wal fushata war ridwan wal bisyarata wal aman bi jiwarika fi rafi'il jinan innaka karimun mannan. Wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fakana al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu. War-ruknu tsani takbiratul ihrami. Kita sudah masuk pembahasan rukun sholat yang kedua. Kemarin sudah kita bahas pengertian takbiratul ihram. Ini namanya min idapatis sabab ilal musabbab. Menyandarkan sebab kepada yang disebabkan atau akibat. Takbir itu kalau di dalam ilmu nahwu namanya mudhaf. Kalau habis mudhaf ada mudhaf ilaih. Jadi mudhaf itu sebab, mudhaf ilaih itu musababnya. Takbir itu sebab. Sebab orang takbir maka akibatnya segala sesuatu yang halal di luar sholat maka menjadi haram. Kita udah bahas tuh ahad lalu. Yang kita bahas pada malam hari ini yaitu syurutu takbiratil ihrami, yaitu syarat-syarat takbiratul ihram. Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah Qismil Ibadah, Al-Habib Ahmad Al-Kaf di sini beliau menukil syurutut takbiratul ihram itu ada isyrun. Ada berapa? 20. Nah ini mesti diapal-apalin nih 20 syarat ini soalnya. Selama ini kita sholat bener apa kagak tuh takbir kita? Wah jangan-jangan 40 tahun sholat takbir salah. Waduh repot ini urusan. Mana yang 20? Ada nazamnya sebetulnya itu. Cuman kita ambil langsung yang natharnya. Wa hadhihi hiya manthuratun. Ini natharnya nih. Perhatikan ke depan. Syarat takbiratul ihram tadi kata musannif ada berapa? 20. Mari. 1. Ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Yang pertama syarat takbiratul ihram itu mesti memperdengarkan kepada dirinya akan huruf-huruf takbir. Jadi saat ngucap takbiratul ihram itu kuping kita mesti dengar yang kita ucap. Kenapa saudara? Sebab takbiratul ihram itu termasuk rukun qauli. Apa rukun qauli? Rukun ucapan. Jadi di dalam sholat itu ada rukun fi'li, ada rukun qauli,
ada rukun qalbi, hati. Yang main hati. Kalau hati niat cuma satu, saudara. Kalau qauli ada 5. Rukun yang dikerjakan oleh lisan, oleh ucapan itu ada 5. Nih perhatikan. Sama semua rukun qauli syaratnya pasti sama nih. Ayyusmi'a nafsahu pasti ada. Yang pertama takbiratul ihram. Itu rukun qauli. Ya. Berarti yang dikerjakan adalah lisan apa anggota tubuh kita? Lisan. Berarti ucapannya bukan ngangkat tangannya. Mengangkat tangan itu sunnah. Maka saat orang Allahu Akbar langsung sedekap, sah sholatnya. Kenapa? Karena rukunnya yang penting ada, yaitu mengucap lafaz takbir. Tapi kalau orang ngangkat tangan doang, mulutnya diam, mulutnya nggak gerak, mulutnya nggak ngeluarin suara hingga didengarkan kupingnya, justru nggak sah yang begitu. Diam. Ada kan begitu orang sholat, mulutnya diam aja ya, malas banget gerak. Gitu aja tuh, ngangkat tangan. Pikir dia mah takbiratul ihram ngangkat tangannya, padahal bukan, lisannya. Ini nggak sah. Jadi lisan yang ngomong, ini yang menjadi rukun di dalam sholat. Itu pertama takbiratul ihram. Kedua Fatihah. Fatihah itu rukun qauli. Maka saat kita membaca suratul Fatihah di tiap rakaat itu harus memperdengarkan ke telinga kita. Nggak sah orang yang baca Fatihah itu bacanya dalam hati nggak diperdengarkan, saudara. Karena Fatihah itu termasuk rukun qauli, rukun ucapan. Lagi baca Fatihah jangan diam aja, mulut diam aja. Gerak itu tanda bahwasanya suara keluar. Ya kalau diam aja, bibir kagak gerak, ya berarti tanda kalau dia nggak baca di dalam lisannya, tapi di dalam hati. Paham nggak nih sampai sini? Jadi diucap, minimal diperdengarkan ke diri sendiri dah. Jangan kenceng-kenceng juga, tapi agar teman kita yang kanan kiri makmum yang lain juga kagak terganggu dengan bacaan Fatihah kita. Ada orang kan yang baca Fatihahnya kenceng banget, sampai makmum yang di sop belakang denger juga dia. Yang ada di sop depan, pelan-pelan aja. Bismillah, bisik-bisik aja. Sekiranya telinga kita dengar cukup udah. Itu yang kedua Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Ini rukun qauli. Asyhadu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tasyahud akhir tuh, bacaan sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mesti dibaca, diperdengarkan ke telinga. Yang keempat, sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup sampai situ? Cukup. Dan yang kelima, yang terakhir, salam. Salam tuh rukun qauli. Nengoknya itu sunnah. Ucap salamnya itu yang wajib. Ingat tuh, ada 5 yang mesti diucap saat sholat. Apa aja tadi? Takbiratul ihram, kemudian Fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian sholawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir, dan yang terakhir adalah salam. Ini yang 5 rukun qauli. Kalau rukun qauli syaratnya sama. Yang pertama ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Mesti memperdengarkan dirinya akan huruf-hurufnya takbiratul ihram. Atau syarat yang lainnya, Fatihahnya, tasyahudnya, sholawatnya, salamnya mesti diperdengarkan. Paham? Nah, yang kedua, antakuna halatal qiyami fil fardi. Takbiratul ihram itu harus dilakukan saat berdiri di dalam sholat fardu. Lagi berdiri, saudara. Jadi ngerjain takbiratul ihramnya itu pas kita udah siap berdiri baru kita takbir. Maka nggak sah orang yang belum tegak berdiri kemudian dia datangkan takbiratul ihram, ini nggak sah takbiratul ihramnya. Contohnya bagaimana? Nih begini nih. Taraweh kan 20 rakaat, 22 kan tuh ya, salam-salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal naik. Pas lagi naik, saudara, belum tegak
udah takbir. Belum tegak, udah takbir. Allahu Akbar. Nah, ini nggak sah. Karena takbiratul ihram itu mesti dilakukan saat kita berdiri tegak. Bukan saat kita naik bangun dari berdiri kita udah mulai takbir. Ini nggak sah. Paham? Atau ngejar imam yang lagi ruko. Imam lagi ruko nih. Kita buru-buru dari luar masjid biar dapat rokaat bersama imam. Kan kadang begitu, iya kagak? Ini yang senyum-senyum biasanya pengalaman nih. Ya, apa ya gitu ya? Iya ini mah kerjaan gua ini begini begitu. Ya, Pak RW. Ya. Dia masuk saudara, imam ruku. Dia buru-buru, belum siap diri madep ke kiblat, dia udah takbir. Lagi lari dia takbir. Allahu Akbar. Ah ini nggak sah. Paham kagak? Dulu berdiri dulu biar sempurna, tegak biar sempurna, madhab ke arah kiblat. Ntar ada syaratnya itu madhab ke arah kiblat. Ntar nomor berapa tuh saya lupa. Baru kita takbiratul ihram. Kalau kita belum siap, jangan dulu. Ya, paham? Udah begitu kagak dapat ruku lagi bareng imam. Ya, udah sial udah itu dia. Ya, nggak dapat ruku. Yang ketiga, ini paham kagak nih Bapak? Paham ya? Antakuna bil arabiyati. Takbir itu wajib diucap dengan bahasa Arab. Nah, di baliknya tuh kalau yang bawa kitab tuh ada tuh di Masailu fit Takbir halaman 212 poin yang nomor 3. Ada Ustaz yang bawa kitab tuh ada. Nah, yang nomor 3 itu yajibu alal ajizi anit takbiri bil arabiyati at-ta'allumu. Sekarang kalau orang kagak bisa takbir dengan bahasa Arab, gimana? Kata musonib, dia wajib belajar bahasa Arab. Les, privat, les ikro dulu biar paseh. Ada apa namanya mu'alaf, baru masuk Islam kagak bisa ngomong Allahu Akbar. Gimana itu mu'alaf nggak bisa ngomong Allahu Akbar? Namanya ajiz nih dia, lemah namanya. Nggak mampu buat ngucap bahasa Arab. Sungguh pun nggak mampu, agama tetap wajibkan dia untuk belajar bahasa Arab. Ngaji ikro biar benar, biar paham lapas takbirnya. Fatihah juga ntar diajiin juga. Fa illam yastate. Kalau nggak mampu juga, udah belajar masih nggak mampu juga. Emang Allah kagak bukain hatinya dengan pintu ilmu. Walam yaftahillahu babal fahmi. Allah belum bukain pintu pemahaman bagi dia. Bebel kalau kata kita mah. Bebel. Ngaji udah puluhan tahun masih bego aja. Ada begitu kan? Karena memang saudara yang ngasih ilmu itu adalah Allah Ta'ala. Bukan usaha kita ngaji. Ini jangan disalah artikan nih. Gua kan paham ilmu karena gua ngaji mulu. Enggak. Ente ngaji itu bagian usaha. Tapi yang ngasih ente ilmu adalah Allah Ta'ala. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang ngaji terus cuman tetap aja begitu-gitu aja otaknya dia. Ada kagak? Ada. Melototin gurunya ngomong. Cuman keluar dari majelis, keluar dari masjid tetap aja bodoh. Ada orang yang ngaji nyender tidur. Mana di atas kipas lagi kan adem banget itu begitu. Iya gak? Nyender tidur aja dia begini. Pas bangun apa yang disampaikan gurunya paham. Ini tanda bahwasanya ilmu itu yang ngasih Allah. Bukan usaha kita belajar. Cuman tetap mesti ada usaha. Apa usahanya? Kita ngaji, datang ke masjid, datang ke majelis untuk belajar ilmu. Adapun nanti ilmu tersebut kita paham atau tidak, Allah udah punya urusan. Allah udah punya kehendak, Allah punya iradat. Paham tuh? Sama kayak orang kaya gara-gara kerja. Bukan kerjanya yang bikin dia kaya, saudara, tapi emang Allah yang kasih kaya. Buktinya banyak orang yang kerja 24 jam gak kaya-kaya. Iya kagak? Bener ya? Itu ya? Dari jam 7 ngojek udah. Pulang jam 5. Duit bawa pulang cepet. Apalagi kalau kata Kiai Nul Yakin tuh Betawi biasanya kalau udah dapat gocap sehari pulang ke rumah. Kan begitu ya? Ngojek nih udah dapat gocap, udah pulang ke rumah tidur gitu. Betawi itu begitu tuh. Betawi. Ada orang ngojek dari jam 7 sampai jam 5 sore saudara. Dapat cepet 50 gitu. Ada ustadz naik mimbar 15 menit gope.
Ya, ini mah contoh doang, contoh ya, contoh doang. Ada sebagian yang memang menjadikan itu profesi. Ya, tapi yang bagus jangan dijadiin profesi. Jadikan itu media dakwah. Ya, jadikan media dakwah, ngajar jadiin media dakwah kita. Khotib jadikan media dakwah kita. Adapun orang kasih kita terima. Nggak dikasih ya udah, jangan pora-pora nyela motor. Kagak dikasih nih, pura-pura nyela motor. Padahal motor udah kagak ada selaannya. Motor sekarang kan udah kagak ada selaan. Ngapa Ustaz? Ini motor gak nyala, lagi nyala-nyala. Lah motor Ustaz gak ada selaannya. Oh iya lupa. Bilang aja nungguin amplop gitu Pak ya. Ngerti gak nih kira-kira saudara sini? Paham ya? Jangan. Kalau udah ngajar jadi khotib udah jangan ngurusin itu. Itu urusan nomor 1000. Yang penting kalau orang paham khotib khutbah kita, orang paham materi yang kita sampaikan, itu lebih nikmat daripada menikmati hasil duitnya gitu. Tapi sekarang sebagian orang ada yang menjadikan itu sebagai profesi, sehingga kalau kurang, pas dibuka kurang, akhirnya diomongin. Apaan nih ngajar segini doang amplopnya, dia nggak tahu gue dulu nyantren bagaimana begitu ya. Jangan paham ya kira-kira. Mana tadi tuh udah nomor berapa, jadi kesono-sono namanya guyon dikit ya, mohon maaf ya gitu. Ini nggak boleh salah ngomong live soalnya gitu. Mana tadi tuh nomor berapa udah sekarang? Nomor 4. Yang keempat, at-tartibu fiha. Syarat takbiratul ihram yang keempat adalah tertib urut di dalam lapas takbir. Fiha itu ai fi takbiratul ihram. Urut tertib di dalam lapas takbiratul ihram. Maka nggak boleh mendahulukan yang asalnya di akhir dan mengakhirkan yang asalnya di awal. Contoh, akbarullah nggak boleh tuh. Kenapa? Karena nggak tertib di dalam katanya. Yang benar Allahu Akbar. Allah lafzul jalalah di depan, akbarnya di belakang. Kalau nggak tertib, nggak urut, dibalik. Akbar dulu baru lafzul jalalah, nggak sah. Cuman kan kita jarang nemuin begini ya. Kagak pernah kali seumur hidup gue sembayang, tapi agama fikih ngomong begitu. Kalau agama ngomong begitu ada contohnya biasanya. Entar suatu waktu kita nemuin. Ya biasanya begini nih, orang yang ngerasa pinter agama dibalik-balik aja sama dia. Akbarullah gitu. Wah bagaimana nih hukumnya nih? Akbarullah. Enggak sah. Kenapa? Karena tidak tertib di dalam urutan lapas takbir. Yang kelima, an-nutku bilafzil jalalah. Kudu ngucap dengan lapas jalalah. Lafzul jalalah itu Allah saudara. Lafzul jalalah itu adalah lapas Allah. Maka nggak boleh lapas Allah diganti dengan lapas yang lain meskipun itu adalah nama Allah. Contoh, Ar-Rahmanu Akbar, nggak sah. Ar-Rahman nama siapa? Nama Allah. Atau begini, Ar-Rahimu Akbar, nggak sah. Kenapa? Karena tidak mengucap dengan lafzul jalalah. Jadi harus ngucap lapas jalalah, yaitu lapas Allahnya kudu keucap. Paham? Paham. Yang keenam, an-nutku bilafzi akbar. Mengucap dengan lapas akbar. Akbar itu kan artinya maha besar saudara ya. Artinya apa? Maha besar. Besarnya Allah, apakah fisiknya besar? Apa-apanya yang besar? Kalau kita sebagai mukmin kita ditanya, emang arti Allahu Akbar apa bang? Allah maha besar, maknanya apa bang? Iya ya, Allah maha besar, besarnya Allah tuh apa? Kalau dikatakan besar fisik, awas. Diyakini besarnya besar fisik bisa murtad kita. Karena menyamakan Allah dengan makhluk yang punya fisik. Jadi fisik Allah tuh gede. Gitu, kayak fisiknya manusia yang gemuk. Gedenya begitu? Enggak. Bukan itu saudara. Akbar di sini. Allahu Akbar itu makna yang dihasilkan dari renungan subhanallah dan alhamdulillah. Nih penting. Penting. Ya. Kita hidup udah berapa tahun Allahu Akbar masih nggak tahu maknanya.
Kalau kita sholat wirid saudara, itu kan biasanya imam yang wirid ngucap gini ya. Wirid ilahana ya Rabbana subhanallah. Berapa tuh? 3. Habis itu alhamdulillah subhanallah bihamdihi subhanallah alhamdulillah 3. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Itu 3 tuh pasti beruntut tuh. Apa namanya? Subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar. Allahu akbar di terakhir taruhnya. Kenapa? Karena makna Allahu akbar itu merupakan makna yang lahir daripada renungan subhanallah dan alhamdulillah. Apa tuh subhanallah? Artinya adalah maha suci. Maknanya apa maha suci Allah? Allah Ta'ala tersucikan dari sifat-sifat yang kurang. Munazzahun an jami'in nagais. Allah Ta'ala itu tersucikan dari sifat-sifat yang aib, yang kurang, yang gak layak. Allah tersucikan. Maka kita kata subhanallah. Allah gak tidur. Karena tidur itu merupakan aib bagi Tuhan. Kalau Tuhan tidur, siapa yang ngatur alam semesta? Maka Allah Ta'ala tidak tidur. Allah Ta'ala tidak memiliki mata. Kenapa? Bab mata itu merupakan alat. Kalau Tuhan butuh kepada alat, namanya Tuhan itu lemah. Karena masih butuh kepada alat. Segala sifat yang buruk, yang jelek, yang gak layak, itu gak pantas kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha sempurna. Makanya kalau lagi dikasih musibah jangan ngata begini, ya lagi diuji nih gua sama Allah Ta'ala. Jangan. Musibah itu kan nisbatnya jelek bagi diri kita. Jadi jelek dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Pas giliran dikasih nikmat baru muji dia. Duit banyak banget, lagi banyak banget. Iya gua kan kerja mulu. Giliran dikasih musibah, bawa-bawa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Balik. Kalau dapat musibah, sandarkan ke diri kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dalam Quran tuh. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Saat Nabi Ibrahim sebutin Allah yang kasih ana makan, ngasih makan bagus. Allah yang kasih ana pakaian, ngasih pakaian bagus. Tapi saat Nabi Ibrahim berkata, jika ana sakit tuh, bukan begini, jika Allah ngasih anak sakit, enggak, karena sakit tuh enggak enak buat makhluk. Maka disandarkan kepada dirinya, jika aku sakit, fahuwa yashfin, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi makna subhanallah itu kita merenungi bahwasanya segala sifat yang buruk itu enggak layak buat Allah Ta'ala. Baru kita katakan subhanallah. Habis itu apa alhamdulillah artinya? Segala puji bagi Allah. Artinya apa? Maknanya apa segala puji bagi Allah? Muttasifun bijami'il kamalat. Allah Ta'ala tersifati dengan seluruh kesempurnaan yang tiada ada batasnya. Kalau kita udah pahamin Tuhan kita itu tidak layak satu aib pun dan hanya tersifati dengan sifat yang sempurna, maka kita akan katakan Allahu Akbar. Tuh, jadi Allahu Akbar itu makna daripada merenungi subhanallah dan alhamdulillah. Paham gak nih sampai sini saudara? Jelas ya? Jadi mesti ngucap kata akbarnya. Gak bisa ngucap dengan sigat yang lain. Kalau dalam ilmu nahwu akbar itu kan isim tafdil. Gak bisa digunakan dengan sigat mubalaghah. Apa sigat mubalaghah? Fa'il contohnya. Wazannya fa'il. Maka gak boleh orang ngucap begini. Allahu kabir. Gak boleh. Mesti dengan lapas Allahu akbar. Akbarnya yang wajib diucap. Allahnya yang wajib diucap. Ngerti gak sampai sini bapak-bapak? Paham? Coba. Nih pada diem aja, pada paham bahwa orang ini. Ya, paham ya? Mudah-mudahan pada paham dah ya, gitu. Coba kalau ada yang mau tanya terkait masalah takbiratul ihram boleh nanya dulu. Istirahat dulu. Ya, silakan. Kalau lagi takbir Idul Fitri kan suka kedengeran tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus itu gimana kayak sementara kan tadi dibilang nggak boleh disambungkan Allahu
Nggak boleh disambung. Belum Tat. Itu belum ada itu ntar pembahasannya. Tapi kalau pertanyaannya saat takbir Idul Fitri maupun Idul Adha, itu takbirnya bukan takbiratul ihram. Itu takbirnya namanya kalau malamnya itu namanya takbir mursal. Takbir mursal itu takbir yang boleh diucap kapanpun tanpa ada qayyid, nggak ada ikatan waktunya. Itu takbir mursal. Yang kalau kita malamnya takbiran, kita kan Allahu Akbar, itu takbir mursal, bukan takbiratul ihram. Kalau takbir yang dibaca setelah sholat, biasanya Idul Adha ya. Kalau habis sholat fardu kita bacakan, habis sholat fardu kita takbir, itu namanya takbir muqayyad. Namanya takbir muqayyad itu ada kaitannya dengan waktu, yaitu dibaca habis sholat. Walhasil pertanyaan antum, baik muqayyad ataupun mursal, itu tidak ada kaitannya dengan syarat takbiratul ihram. Jadi ini kita bicara tentang syarat takbiratul ihram. Karena lebih ketat. Kenapa lebih ketat? Sebab ini menjadi rukun di dalam sholat. Nah, udah berapa menit tuh? Dikit lagi ya, cepet amat ya. Yang keberapa tuh? 7. Yang ketujuh, ada mumaddi hamzatil jalalah. Tidak memanjangkan hamzah lapas jalalah. Hamzah yang mana? Hamzah yang wasol yang di depan tuh. Allah itu kan ada hamzahnya. Hamzah yang awal kita sebut tuh Allah, itu ada hamzahnya enggak? Ya, kalau di dalam ilmu nahwu saudara, namanya hamzatul wasol. Hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau ada huruf kata sebelumnya boleh disambung. Boleh disambung. Allah itu hamzah wasol nggak boleh dipanjangin. Contohnya bagaimana? Allahu Akbar. Ini nggak sah. Tuh hamzah depannya tuh nggak boleh dipanjangin. Allahu Akbar, nggak sah. Kenapa? Kok nggak boleh dipanjangin? Lish. Kenapa? Sebab hamzah yang dipanjangkan di awal itu menjadi hamzah istifham. Apa tuh hamzah istifham? Hamzah yang berarti pertanyaan. Jadi jadinya nanya, bukan kalimat pernyataan jadi kalimat pertanyaan. Kalau Allahu Akbar itu kalimat pernyataan, kita menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu maha besar. Tapi kalau Allahu Akbar, ini jadi kalimat tanya. Kalimat tanya bagaimana? Jadi begini, apakah Allah maha besar tuh? Bukan jadi kalimat pernyataan, malah menjadi kalimat pertanyaan. Makanya nggak boleh manjangin hamzah yang ada di awal lapas jalalah. Paham nggak nih? Paham. Tuh yang ketujuh. Yang kedelapan, kira-kira kalau diulang dari satu pada inget kagak? Pada inget kagak kira-kira? Ustaz, terusin aja Ustaz. Yang penting paham. Yang ketujuh, ke-8. Ada mumaddi ba'i akbar. Tidak memanjangkan ba lapas akbar. Akbarnya itu ada ba tuh. Ba di tengah tuh. Ada al huruf ba. Ya kalau nyebutin huruf tuh aneh ingat batu dulu nyantri. Dulu pas lagi kita ngaji al-maghfur lah Buya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi, kita ngaji kitab Mukhtasar Jiddan. Syarahnya daripada kitab Matan al-Jurumiyah. Saat disuruh sebutkan huruf yang ada pada kata Zaidun, coba sebutkan hurufnya Abdurrahman. Zai, ya, dal. Disalahin kita. Salah. Ini perasaan mata gue bener masih sehat. Kok salah? Sebutin hurufnya. Zai, ya, dal. Salah. Sampai kita kucek mata saudara. Apa salah mata saya? Perasaan hurufnya bener. Zai, ya sama dal. Zaidun gitu. Ternyata salahnya adalah dalam pengucapan saudara. Jadi kalau ngucapin huruf itu pakai alif lam. Yang benar adalah azai, alya, adal gitu. Jadi yang benar itu ngucapin huruf pakai alif lam. Al alif, al ba, atta, atha, al jim, al kha, al ha, adal, adzal, arra, azai. Pakai alif lam saudara. Cuman kalau anak kecil pakai alif lam kan sulit.
ngapalinnya. Maka buat gampangnya dilangin alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho gitu. Yang penting biar hafal dulu. Entar udah gede tambahin alif lamnya begitu. Paham nggak tuh? Jelas ya? Jadi kalau masih kecil mah nggak apa-apa dah pakai alif bata. Tapi udah gede pakaiin alif lam. Nah ini ada mumad di ba'i akbar. Huruf al-ba-nya tuh lafaz akbar jangan dipanjangin. Allahu akbar tuh nggak sah. Jadi dipendekin Allahu akbar tuh. Jangan dipanjangin. Paham? Yang ke-9. Ada mutasdidil ba. Jangan mentasdidkan huruf ba. Allahu akbar tuh. Ya udah tasdid sebelumnya huruf sukun lagi. Susah ngucapnya. Allahu akbar gitu. Ya lagu apa itu imam begitu? Mundur. Ya tarik. Ada imam yang modelannya begitu. Tarik gitu langsung aja. Emang apa? Udah ngaji. Udah ngaji. Kalau ada imam model Allahu akbar. Nah, jangan pakai kagak enak. Ini urusan agama. Jangan ibadah selagu-lagu kita. Ibadah kudu ngikut aturan agama. Udah ngaji tahu itu hukumnya nggak sah. Tarik tuh imam. Bang, mohon maaf, mundur biar saya yang jadi imam. Cah gaya banget ngaji baru sekali aja udah mundur-mundurin imam. Paham itu? Biarin gitu. Pas lempengan kita malah ditasdidin. Allahu akbar. Kata yang imam yang dimundurin tadi lah sama aja sama gua sangasa juga gitu. Ya Rabbana. Nah jadi nggak boleh mentasdidkan huruf ba. Yang ke-10. Ini perjalanan kita baru setengah kan 20 tadi. Baru setengah. Al-muwalatu bainahuma. Kudu berturut-turut antara dua lafaz tersebut. Baik Allahu sama akbar kudu berturut-turut. Artinya saudara, tidak boleh ada pemisah yang lama antara lafzul jalalah dengan akbar. Jadi mesti berturut-turut. Ucap Allah selesai langsung akbar. Jangan begini. Allahu akbar. Ya ini gak sah. Paham tuh? Nggak sah. Emang apa? Kau pakai berhenti dulu. Bengek dia ceritanya saudara. Bengek. Allah akbar gitu. Nggak mualah namanya. Nggak berturut-turut. Jadi mesti disambung. Nggak boleh ada pemisah. Allahu akbar langsung. Paham? Yang ke-11. Ada mumaddi alifil jalalati ziyadatan ala sab'i alipatin. Penting ini. Tidak memanjangkan alif jalalah lebih daripada 7 alif. 7 alif itu sama dengan 14 harokat. Mana alifnya lapas jalalah? Allah tuh yang kita biasanya panjangin dan di situ kita niat tuh. Jadi nggak boleh lebih dari 14 harokat. Ngitungnya pakai jari aja. Allah. Nggak sah udah. Karena lebih dari 14 harokat. Allahu akbar sah. Kenapa? Karena kurang dari 14 harokat. Jadi manjangin lafzul jalalah alifnya jangan lebih dari 14 harokat. Maka ini yang kemarin dalam niat yang saya katakan. Niat mustakbilal kiblat, nyebutin rokaat ya. Itu semua adalah perihal sun. Kalau belum lihai-lihai banget, kuatir manjangin takbir lebih dari 14 harokat. Contoh, sama bahasa Arab kurang tapi lancar ngomongnya. Niat begini, usolli pardo zuhri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Panjang kagak tuh? Pas takbir, Allah usolli pardo zuhri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Lebih kagak tuh kira-kira dari 14 harokat saudara? Hah? Lebih. Kalau kiranya belum lihai, kemarin kan bab niat udah belajar. Yang penting dalam sholat fardu yang penting ada 3 komponen tuh. Yaitu qasad, fardiyah, dan ta'in. Usolli fardo zuhri. Kalau makmun tambahin makmuman. Usolli fardo zuhri makmuman hu akbar. Sah udah.
Kan enak tuh begitu. Jelas ya? Jadi yang penting lafzul jalalah jangan dipanjangin lebih dari 14 harokat. Allahu Akbar. Sah. Kalau gini nih. Allahu Akbar. Sah kagak? Panaman? Gak sah gak? Gak sah. Ada orang kadang-kadang begitu. Biasanya begini yang was-was nih saudara. Allah. Pas udah bener Allahnya, Allah panjangnya panjang banget. Allah, wah was-was. Tuh bebek itu was-was tuh penyakit tuh. Oke kita kalau mau sholat kita ucap Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Biar dilindungin Allah Ta'ala dari was-wasnya setan. Ini kadang-kadang kita lagi sholat bangun dari sujud buat ke diri. Kadang-kadang kayak ada yang keluar dari pantat kita. Bener gak begitu? Ini kentut apa kagak nih gua? Tuh was-was tuh. Was-was sambil yakin. Bukan ini mah. Tapi kalau udah kecium baunya ya kentut berarti gitu. Bukan nih mah. Tapi kok bau ya? Iya kentut berarti loh gitu. Paham ya? Jelas ya? Gitu. Nah itu namanya tadi was-was gitu. Minta sama Allah Ta'ala biar dijauhi dari setan was-was. Jangan manjangin lebih dari 7 alif. 12. Allah yazida wawan bainahuma. Jangan nambahin huruf wawu antara Allah dan akbar. Contoh. Allahu Akbar. Ada wawunya gak? Gak sah. Jangan tambahin huruf wawu. Karena gak ada wawu di situ memang. Allahu Akbar. Kadang-kadang lagi takbiran Idul Fitri ada tuh yang begitu tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh benerin. Jangan ada tambahan wawu di situ karena memang nggak ada. Jadi langsung hamzah kotok di situ. Allahu Akbar tuh. Walillahil. Nah. Walillahil hamd. Nah, ini salah nih. Ada timbulkan dalnya di situ. Walillahil hamd tuh. Jadi ada dalnya. Walillahil ham. Ah, ini salah. Paham? Yang begitu-gitu kita hilang-hilangin ya. Ya, sebab kita ngaji mudah-mudahan Allah Ta'ala catat amal ibadah kita. Mau berubah yang penting. Iya salah nih gua gara-gara ngaji gua berubah dah. Besok ibadah nggak begitu lagi. Tuh masih mending daripada orang yang nggak mau ngaji ibadahnya salah mulu jadinya. Karena nggak mau ngaji. Dah. 13. Ini kita ngebut dikit ini dikit lagi mau isya ini. Allah yazida wawan qablal jalalah. Tidak boleh menambahkan huruf wawu sebelum lafaz jalalah. Contohnya Wallahu Akbar. Tuh gak boleh. Ya gak boleh. 14. Mura'atu hurufiha. Menjaga huruf-hurufnya. Apa artinya menjaga huruf-hurufnya? Allah yubdila harfan biharfin akhara. Jangan ganti satu hurufnya takbir dengan huruf yang lain. Gak boleh. Gak boleh ganti-ganti. Lafaz huruf al-kaf diganti dengan huruf al-qaf. Kan qaf sama kaf kan hampir-hampir mirip ya. Akbar itu pakai huruf kaf diganti sama huruf qaf. Allahu Akbar. Ini nggak sah. Paham? Atau biar kayak habaib huruf kafnya pakai go. Allahu Akbar. Ini nggak sah. Lagu apa itu imam begitu deh, yang bener aja udah. Ya huruf kafnya kesebut begitu. Tanggung nih. 15. Ayyadkhulal waktu fil muaqqati. Takbiratul ihram itu dikerjakan sudah masuk waktu sholat. Pada sholat yang punya waktu. Zuhur udah masuk takbir. Tapi kalau orang takbiratul ihram kemudian baru adzan zuhur nggak sah takbirnya. Kalau nggak takbir yang nggak sah maka sholatnya nggak sah. Jam berapa ini? Jam 12 lewat 5. Udah zuhur 5 kali. Allahu Akbar. Pas lagi sembahyang tengah-tengah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina. Nah ini apaan? Allahu Akbar Allah. Tuh habis baru azan. Gimana? Sah apa kagak? Kagak sah. Kenapa? Karena takbirnya tidak diletakkan saat masuk waktu sholat. Yang ke-16. Antaktarina bin niyah. Barengin dengan niat. Jadi saat kita niat sholat barengin dengan takbiratul ihram. Yang ke-17. Nah ini penting. Takhiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam.
takbiratul ihramnya makmum itu harus terbelakang atau harus diakhirkan dari takbiratul ihramnya imam. Artinya saudara, haram hukumnya makmum barengin takbiratul ihramnya imam. Dan ini nggak sah. Imam baru banget takbir, Allah, makmum di belakang, Allahu Akbar. Ini nggak sah. Udah haram, nggak sah lagi. Terus bagaimana? Tungguin imamnya akbar dulu. Allahu Akbar. Abis baru makmum takbir. Allahu Akbar. Ini banyak nih saudara yang saya lihat kenyataannya yang terjadi di masyarakat. Pikir dia mah bagus karena dapat takbiratul ihram bareng sama Padahal kalau kita haji syarat takbiratul ihramnya makmum itu tidak boleh berbarengan dengan takbiratul ihramnya si imam. Tungguin dulu imam kelar takbir baru makmum takbir. Paham? Yang ke-18 ayyakuna mustaqbilal kiblati. Kudu madhab kiblat. 19 la yaqsida bit takbiri ghairas shalah. Tidak memaksudkan takbir selain sholat. Ngucap takbirnya bukan tujuannya bukan selain sholat. Adapun kalau ada tujuan selain sholat maka nggak sah. Contoh, ada temennya lagi buka YouTube, ada yang penceramah suruh takbir, dia pas banget lagi mau sholat, sekalian Allahu Akbar, ya nggak sah. Kenapa? Karena takbirnya dia bukan tujuannya buat sholat, tapi untuk apa? Jawabin takbir yang lain. Ini nggak sah, paham? Kemudian yang ke-20 yaqta'a hamzata akbar. Ya, kudu menjadikan hamzah kotok pada lafaz akbar. Akbarnya tuh hamzah kotok. Fayantiqa bil hamzah. Hamzahnya mesti kesebut. Allahu Akbar tuh. Harus disebut. Kalau gini, Allahu Akbar. Enggak sah. Kenapa? Karena hamzahnya tidak disebut. Paham nggak nih sampai sini saudara? Paham? Satu pertemuan baru satu rukun ini. Padahal tadi saya sudah mutola'ah sampai al-qiyamu alal qadir fil fardi. Berdiri bagi orang yang mampu pada sholat yang fardu. Tapi ternyata nggak cukup waktunya. Mudah-mudahan nanti kita panjang umur, kasih istiqomah Allah Ta'ala biar kita bisa datang hadir majelis lagi. Kalau memang ada pertanyaan karena ini berhubungan sudah masuk waktu isya, ntar setelah waktu isya kita rohah, kita ngobrol-ngobrol, boleh ditanya sedikit di situ. Kemudian saya ada taklim lagi di tempat yang lain. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.